Baik, kita lanjutkan alat optik yang kedua yaitu loop atau kita biasa menyebutnya sebagai kaca pembesar. Nah, loop ini kan kita kalau misalnya lihat itu kan menggunakan lensa ya. Lensa yang digunakan adalah lensa cembung, itu jelas sekali kalau misalnya kita pegang. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan loop itu fungsinya kan untuk memperbesar bayangan dari benda yang kita lihat gitu kan. Dan kalau misalnya kita pakai dengan menggunakan loop itu bayangan yang kita lihat itu tetap tegak ya. Nah, sebenarnya sifat bayangan yang dibentuk oleh kaca pembesar atau loop itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Nah, di sini ada 3 jenis penglihatan yang kita pakai untuk loop ya. Jadi perbesaran yang kita lihat itu tergantung bagaimana cara atau misalnya mata kita berakomodasi atau tidak, gitu ya. Nah, untuk kasus yang pertama apabila kita melihat dengan kondisi mata tidak berakomodasi, artinya mata kita dalam kondisi yang rileks. Nah, mata kita dalam kondisi yang rileks kan pada lumrahnya dia ketika kita melihat pada jarak yang tak hingga ya atau yang jauh gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya kita menggunakan matanya sedang tidak berakomodasi atau sedang rileks, kita bisa melihat benda yang jelas itu pada jarak yang tak hingga atau pada titik jauh mata. Jadi bayangan yang dihasilkan jatuh di titik jauh mata. Kenapa kita sebutkan bayangan yang dihasilkan di sini? Padahal kita tidak tahu di sini tuh tidak bisa diukur kan. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya bayangan jatuh di titik jauh mata bukan berarti benda itu tuh bayangan itu tuh sejauh-jauh gitu kan. Nah, maksudnya begini. Jadi yang harus dicamkan adalah kita lihat bahwa bayangan yang kita lihat itu adalah bayangan yang sifatnya maya. Hati-hati kalau misalnya kita melihat bayangan yang sifatnya maya. Maya ini artinya kita tidak bisa meraba. Kita tidak bisa sebenarnya kita tidak bisa menentukan di mana sih letak persisnya bayangan maya itu karena bayangannya tersebut kita tidak bisa ukur gitu kan. Nah, maka asumsi lain yang bisa kita apa ya namanya kita ambil bahwa pada saat mata tidak berakomodasi, kita mengetahui bahwa mata tidak berakomodasi atau mata dalam kondisi rileks itu kita bisa melihat benda yang jelas itu dalam kondisi yang jauh. Maka kalau misalnya kita melihat loop dengan mata tidak berakomodasi, kita bisa menyimpulkan bahwa bayangan itu ada di letaknya tak hingga seperti itu ya. Jadi di sini S aksen itu jarak bayangan ya. Jadi Ibu akan menghapus untuk alat optik ini istilah SI dengan SO. Jadi Ibu akan mengganti dengan S itu adalah jarak benda dan S aksen adalah bayangan. Nanti supaya nanti variabel-variabel yang akan kita pelajari itu tidak terlalu rumit begitu ya, karena akan panjang gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, ini di sini jarak apa namanya? Bayangannya itu adalah tak hingga. Tapi kenapa di sini kita sebutkan minus? Nah, minus ini karena sifatnya maya. Nah, kalau misalnya bayangannya itu maya untuk apa ya yang harus kita tekankan bahwa setiap bayangan maya itu berjarak atau misalnya memiliki nilai yang negatif gitu ya. Nah, di sini kita punya persamaannya sebenarnya kita punya persamaan lensa yang 1/f sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen atau itu ya. Nah, dimana kalau misalnya kita tulis 1/S aksen itu adalah di tak hingga, jadi 1 dibagi suatu bilangan yang sangat besar itu kan sebenarnya mendekati 0. Maka di sini 1/S ditambah 1/S aksen. Ini Ibu tidak tulis ya 1/S aksen. Dimana S aksennya adalah tak hingga, berarti sama saja seperti 1/S ditambah 0. Maka di sini 1/F sama dengan 1/S ya.
Nah, di sini kita punya maknanya apa? Di sini 1/f sama dengan 1/s. Artinya jarak benda atau misalnya benda kita letakkan pada di titik fokusnya. Kalau misalnya kita mau melihat bayangan yang dengan jelas yang kita lihat dalam kondisi mata tidak berakomodasi, maka kita harus menempatkan benda itu di fokus lensanya. Nah, untuk perbesarannya bagaimana? Ini namanya perbesaran ya, atau kita sebut sebagai perbesaran anguler. Nah, di sini kita pakai SN dibagi F. Sebenarnya ini ada penurunan rumusnya ya, tapi lumayan panjang gitu, jadi tidak cukup untuk dijelaskan di pembelajaran jarak jauh, jadi Ibu simpulkan saja langsung persamaannya. SN dibagi F, jadi SN-nya itu adalah jarak atau misalnya titik dekat mata atau jarak baca normal. Biasanya itu 25 cm atau kalau misalnya di soal diketahui 30 cm ya kita pakai 30 cm atau berapapun. Yang pasti di sini adalah titik dekat mata ya. Nah, dibagi fokusnya. Nah, ini adalah perbesarannya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat dengan mata berakomodasi maksimum? Mata berakomodasi maksimum itu kan mata di mana otot dari siliaris tadi kan menegang. Dan kemudian si lensa matanya itu ada menebal. Nah, itu berakomodasi maksimum, berarti di situ kondisi mata dalam akomodasi maksimum adalah apabila kita melihat benda pada jarak yang dekat atau benda pada jarak ini ya, jarak titik terdekat mata yang bisa kita lihat atau nilai SN gitu ya. Kita bisa sebut sebagai 25 cm atau berapa gitu kan. Nah, itu SN. Jadi bayangan yang dihasilkan itu jatuhnya di titik dekat mata. Itu tuh kalau misalnya berakomodasi maksimum. Jadi S aksennya sama dengan minus SN. Nah, minus kenapa? Karena dia bayangannya maya. Nah, di sini sama ya kayak tadi 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena S aksennya itu adalah minus SN, maka di sini kita pakai minus SN. Gitu ya. Oke, nah perbesarannya di sini kita pakai SN/F ditambah 1 gitu ya. Nah, 1 ini dari mana? Sebenarnya satunya dari SN dibagi SN gitu. Jadi langsung disimpulkan aja ditambah 1. Nah, sekarang kondisi yang ketiga itu adalah jikalau misalnya mata kita berakomodasi pada jarak tertentu, bukan jarak di titik dekat mata gitu ya. Nah, berarti di sini nilai S aksennya yang adalah minus X. Kalau misalnya di sini S aksennya adalah minus SN, tapi kalau di sini S aksennya adalah minus X. Nah, ini sama ya, mirip. Tapi nah kan di sini perbesarannya SN/F ditambah SN dibagi X gitu ya. Nah, berarti dari 3 kondisi ini perbesaran maksimum itu didapatkan biasanya ada di kondisi mata berakomodasi maksimum gitu ya. Nah, kapan kita menggunakan ini gitu ya. Itu di saat misalnya berarti kita dalam kasus tertentu kita harus tahu mata itu dalam kondisi penglihatan yang seperti apa. Apakah dia tidak berakomodasi, apakah berakomodasi maksimum, apakah akomodasi pada jarak tertentu. Ini berlaku sebenarnya untuk semua alat optik. Alat optik di sini ada loop, kemudian mikroskop dan teleskop. Itu perbesaran yang kita lihat itu tergantung bagaimana mata kita berakomodasi. Jadi seperti itu. Oke, gitu aja. Nanti kita lanjut dengan contoh soal.